Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aulian Zulkuriandina, NIM D2017-3035 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan faktor-faktornya. Belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi lingkungannya. Dan di sini untuk ciri khas perilaku belajar dibagi menjadi 3, yaitu perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, dan yang ketiga perubahan efektif dan fungsional. Untuk perubahan intensional sendiri merupakan perubahan yang berasal dari praktek-praktek dan pengalaman-pengalaman keseharian yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar, sehingga seseorang yang melakukan belajar dengan perubahan intensional akan merasakan sadar atas perubahan-perubahan dirinya, semisal perubahan dari sikapnya, kebiasaan, dan pandangannya. Yang kedua yaitu perubahan positif dan aktif. Perubahan positif yakni perubahan yang baik, bermanfaat, dan sesuai harapan. Sedangkan perubahan aktif yakni perubahan yang dilakukan oleh usaha sendiri. Yang ketiga yakni perubahan efektif dan fungsional. Perubahan efektif sendiri merupakan perubahan yang bagaimana perubahan itu akan bermakna dan manfaat bagi perubahan itu manfaat bagi sesuatu. Dan perubahan fungsional yaitu manfaat yang meluas. Semisal kita sedang kita kuliah di jurusan bimbingan konseling, bagaimana ketika kita setelah lulus ilmu kita dapat mempelajari seluruh kehidupan yang bisa membantu orang lain, seperti itu. Dan di sini saya akan lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di sini dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dibagi menjadi 2, yakni faktor fisiologis dan faktor psikologis. Untuk faktor fisiologisnya yakni kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologisnya yakni faktor intelijensi. Untuk faktor intelijensi di sini, intelijensi adalah kecakapan. Kecakapan itu terdiri dari kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam. Baik, di sini untuk faktor psikologisnya sendiri ada beberapa faktor, yakni ada intelijensi, di mana intelijensi ini sangat berpengaruh pada kecakapan untuk menyesuaikan diri ke dalam situasi, mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan ada mengetahui relasi dan mempelajarinya secara cepat. Selanjutnya ada faktor perhatian, faktor minat. Untuk faktor perhatian di sini bagaimana keaktifan jiwa dan konstruktivisme. Ya, ada 3. Ini melakukan pembudidayaan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran pembudidayaan itu ketika kita belajar budaya di masyarakat kita pelajari sekarang dan itu akan kita tularkan pada anak cucu kita nantinya. Dan belajar menerima sebagai belajar menghafal. Kita belajar menghafal seperti itu. Dan belajar perkembangan konseptual, yaitu belajar menekankan, diintegrasikan ke dalam konsepsi yang formal disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada perwujudan perilaku belajar, ada kebiasaan, keterampilan pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibasi. Di sini inhibasi sendiri yakni pembelajaran yang secara singkat, pembelajaran yang adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya respon lain yang sedang berlangsung dalam hal belajar. Jadi memilih sesuatu yang lebih baik dari 2 pilihan, misalkan seperti itu, belajar apresiasi dan tingkah laku yakni afektif, seperti
keanekaragaman yang menyangkut rasa takut, marah-marah, seperti itu, kecewa, dan pengalaman-pengalaman belajar yang lainnya. Ia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku dalam belajar. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.